Tamu tengah malam. Di malam yang sama, Anwar tengah duduk seorang diri di sofa ruang tamu rumah sederhananya. Sementara sang istri tertidur di kamar dengan anaknya yang masih balita. Sebuah buku digenggamnya. Lembar demi lembar dibuka, matanya terus membaca dan berharap rasa kantuk segera datang sehingga ia bisa tertidur. Kipas angin menyala ke arahnya dan aroma bunga menjadi pewangi ruangan alami. Anwar menghela nafas karena belum juga merasakan kantuk. Dari dalam kamarnya terdengar suara langkah kaki. Sang istri keluar dan menatap Anwar yang belum tertidur. "Masih bangun?" tanya istrinya yang bernama Ratna. Anwar menggeleng. "Belum, mungkin sebentar lagi." Ratna lalu berjalan ke arah meja makan yang tak jauh dari posisinya. Ia ambil gelas dan menuang air untuknya sendiri. "Coba baca bukunya di kamar. Mungkin bisa ngantuk," ucap Ratna sambil meminum segelas air. "Oke deh." Anwar lalu berdiri dan mulai berjalan meninggalkan ruang tamu. Ia masuk ke kamarnya sambil membawa buku. Tak lama setelah Anwar masuk, terdengar suara ketukan dari pintu depan rumah mereka. Ratna agak kaget dibuatnya. Tak ada tanda apa-apa. Tiba-tiba pintunya diketuk. Ia juga heran, siapa yang datang tengah malam begini? Suara ketukan itu kembali terdengar beberapa kali. "Ratna, tolong lihat siapa yang datang," ujar Anwar dari dalam kamar. "Emang siapa yang datang malam-malam gini sih?" "Ya gak tahu, udah lihat aja. Takutnya ada warga yang ada keperluan mendadak. Kan kita gak tahu," jawab Anwar. Ratna menaruh gelasnya di meja. Ia mulai berjalan ke depan pintu menuju pintu rumahnya. Sebelum membuka pintu, ia terlebih dulu membuka gorden sedikit dan mengintip di luar melalui jendela. Dan tidak ada siapa-siapa di sana. Ratna semakin bingung. "Loh, gak ada orang," gumamnya. Ratna lalu berbalik badan dan hendak memberitahu Anwar. Akan tetapi, suara ketukan pintu itu kembali terdengar. Ia kembali melihat ke pintu. Kali ini, tanpa melihat jendela, Ratna langsung membuka pintu untuk memastikan langsung siapa yang mengetuk pintunya. Lagi-lagi, saat pintunya dibuka, tidak ada siapa-siapa di luar sana. Suasana hening tanpa adanya tanda-tanda aktivitas dari siapapun, kecuali desiran angin dan binatang malam. Sambil menyilangkan tangannya di dada, Ratna berjalan keluar beberapa langkah untuk melihat sekitar. "Beneran gak ada siapa-siapa? Orang iseng kali ya?" gumam Ratna dengan wajah sedikit kesal. Perempuan berambut hitam sepunggung itu kembali berjalan masuk ke rumahnya dan lekas menutup pintu. Baru saja ia memasukkan kunci, lagi-lagi seseorang mengetuk pintu rumahnya. Ratna sudah kesal dan habis kesabaran. "Ratna, siapa sih? Buka dong," ujar Anwar dari dalam kamar. "Iya, dari tadi juga udah dibuka, tapi orangnya gak ada," jawab Ratna dengan nada ketus. "Siapa sih? Iseng banget." Ratna membuka pintu dengan kasar. Saat pintu terbuka, terlihat Joko berdiri di depan pintu dengan wujud pocong lengkap dengan dua kapas di hidungnya dan lidahnya yang menjulur keluar persis seperti kondisi terakhir saat gantung diri. Wajah pucatnya menatap Ratna dengan ekspresi datar. Ratna teriak sekuat tenaga sambil berjalan mundur. Anwar yang ada di dalam kamar pun langsung melompat keluar dan mendatangi sang istri. Saat sampai di luar kamar, ia mendapati istrinya sudah terkapar di lantai dengan keadaan pingsan. Pintu masih terbuka. Ia panik dan langsung mendekatinya. "Ratna, Ratna!" Anwar berjongkok dan memapah tubuh istrinya. Pelan-pelan ia angkat dan memindahkannya ke sofa. Ia tepuk-tepuk pipi Ratna yang masih tak sadarkan diri. "Ratna! Ratna! Siapa yang datang?" Anwar lalu berjalan keluar dan melihat sekitar. Tak ada siapa-siapa di luar sana. Saat sedang berdiri di pelataran rumahnya, datanglah sebuah angin kencang yang berhembus tepat ke arahnya, membuatnya rambutnya berkibar-kibar. Anwar pun berjalan masuk kembali dan menutup pintu. "Ratna! Ratna!" Anwar menggoyang-goyangkan tubuh istrinya. Tak lama kemudian, Ratna terbangun dari pingsannya. Tubuhnya teramat lemas, wajahnya ketakutan dan mulai menangis. "Pocong, pocong," gumamnya. "Hah? Ada apa? Kenapa?" tanya Anwar.
Dengan mata berkaca-kaca, Ratna menatap suaminya. Tadi ada pocong, jawabnya dengan nada gemetar. Pocong apa? Pocong Pak Joko, kata Ratna pelan. Hah? Anwar tak percaya dengan yang dikatakan istrinya. Ia tak mau berpikiran buruk. Ia anggap sang istri salah lihat. Ayo ke kamar aja ya, istirahat. Tetapi beneran pocong. Udah, besok pagi aja. Anwar lalu membantu istrinya berdiri sambil dituntun oleh suaminya. Ratna mulai melangkahkan kakinya yang lemas berjalan ke arah kamar. Mereka berdua lalu naik ke kasur dan menarik selimut untuk segera tidur. Mereka sama-sama memejamkan mata. Ratna menutupi seluruh badannya dengan selimut dan meringkuk seperti orang ketakutan. Keesokan harinya, matahari baru terbit dan ayam pun masih berkokok. Tapi sudah orang-orang yang berkumpul, salah satunya di depan sebuah warung yang menjual berbagai sayur dan sembako. Beberapa wanita tengah asik berbincang dengan seru. Sinar matahari terasa hangat, embun pagi terlihat membasahi dedaunan dan semak. Anwar berjalan di jalan desa yang berbatasan dengan sawah luas yang membentang. Dengan latar sebuah gunung megah yang terlihat di kejauhan, Anwar berjalan kaki ke kantor desa. Kemudian ia menyempatkan diri untuk berhenti sejenak. Saat melewati sebuah warung, ia tersenyum dan menyapa beberapa wanita parubaya yang berkumpul di sana. Pagi Bu, sapanya. Pagi Pak Kades. Pagi-pagi udah pada ngumpul aja nih. Mau pada belanja ya? Iya Pak, sekalian ngomongin anu, kata salah satu wanita parubaya. Anu? Apaan tuh anu? Itu loh Pak, semalam anak-anak ronda pada heboh. Mereka ketemu pocong, jawab mereka. Pocong? Anwar pun kaget dan teringat dengan yang dialami oleh istrinya semalam. Pocong di mana? Tuh, tangan para wanita itu menunjuk ke arah belakang. Mata Anwar mengikuti arah yang ditunjuk oleh mereka. Kemudian melihat rumah milik Joko. Ia lantas menghela nafas. Pak Joko, sekeluarga gentayangan jadi pocong Pak. Hus, jangan sembarangan kalau ngomong Bu. Enggak lah, gak mungkin. Anwar menepis rumor itu. Yah Pak Kades, belum lihat aja gimana muka Bejo sama Rian semalam. Pucat, lemes, teriak-teriak sampai warga pada keluar rumah malam-malam. Mana mungkin mereka bohong ya Bu? Para wanita parubaya lainnya mengiyakan ucapannya. Emang Pak Kades gak tahu semalam warga heboh? Enggak, jujur saya baru tahu dari Ibu. Ya begitulah Pak. Tapi Bu, saya minta gak usah sebar-sebar rumor yang gak jelas ya. Pak Joko juga kan baru aja meninggal. Ini musibah Bu. Jadi jangan dulu ya ngomongin yang kayak gini. Nanti saya juga bakal ngomong ke Bejo sama Resa, kata Anwar. Sementara para wanita itu hanya mengangguk pelan. Ya udah kalau gitu saya lanjut jalan. Anwar pun kembali berjalan menuju kantor desa yang tinggal beberapa puluh meter ke depan. Beberapa kali warga yang lewat dengan motor dan sepeda menyapanya. Anwar membalas sapaan mereka dengan ramah. Meski mencoba untuk tak percaya, pikiran Anwar terus terbayang akan rumor pocong itu. Apalagi hal ini juga terjadi pada istrinya. Suatu ketika di pagi yang cerah, Resa keluar dari rumah kecilnya untuk bekerja membantu ayahnya di sawah. Sambil duduk di kursi panjang, ia tengah bersiap memakai sepatu bot berwarna hijau tua dengan sedikit bekas tanah yang menempel. Tak lupa ia membawa botol air 1 liter untuk minumnya. Tepat di depan rumah Resa, terdapat sebuah rumah tetangganya membuka sebuah konter isi ulang pulsa. Sang pemilik yang merupakan seorang perempuan kisaran umur 30 tahun terlihat sedang menyapu jalanan di depan rumahnya yang dipenuhi daun kering. Resa berdiri dan meregangkan badannya sambil sesekali menguap. Setelah merasa cukup siap untuk bekerja, ia mulai berjalan meninggalkan rumah dan menyempatkan untuk menyapa tetangganya itu. Mbak, sapanya. Resa, ke sawah ya? Iya nih, Resa tersenyum. Ngomong-ngomong, semalam saya mau beli pulsa, tapi kok konter Mbak tutup ya? Mendengar itu, si pemilik konter terdiam, menghentikan kegiatan menyapunya, lalu menatap Resa dengan tatapan serius. Iya Mbak, semalam tutup sebelum maghrib. Hah, kenapa? Tumben. Mulai sekarang, Mbak bukanya gak sampai malam. Wanita itu menghela nafas. Soalnya Mbak takut. Di depan rumah kamu, Mbak lihat ada Rian duduk di kursi panjang, kayak lagi nungguin kamu gitu. Mendengar itu, Reza pun kaget bukan main.
Wajahnya berubah takut dan bulu kuduknya berdiri. Pasalnya Reza sendiri sudah pernah bertemu dengan hantu Rian yang bergentayangan. Meski begitu, ia berpura-pura tidak tahu. "Hah, Rian? Rian udah meninggal, Mbak," ucap Reza. "Ya makanya Mbak tahu Rian udah meninggal. Makanya Mbak takut." Reza kembali terdiam. "Mbak lihat gimana? Rian pakai baju apa?" Tetangganya itu menggilkan kepala. "Rian berwujud pocong, Ja," jawabnya pelan. Benar dugaannya, sesuai dengan sosok yang Reza temui di depan rumah Joko. Reza pun semakin takut karena kini tetangganya sendiri melihat pocong itu di depan rumahnya. "Ah, mungkin salah lihat kali, Mbak," kata Reza berusaha menepis omongan tetangganya. "Serius, Reza? Tapi kalau kamu gak percaya, gak apa-apa. Lebih baik kamu gak percaya, karena kalau kamu percaya, nanti kamu malah ketakutan." "Maaf, ya harusnya Mbak gak usah cerita sama kamu," tuturnya. Reza mengangguk. "Iya." Mereka berdua pun mengakhiri pembicaraan. Tetangganya lanjut menyapu jalan dan Reza kembali berjalan di jalan setapak yang mengarah ke jalan utama desa yang luas namun sedikit rusak dan berbatu. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Setelah melewati pemukiman warga, sampailah Reza di jalan besar. Terlihat kawanan kambing berserta pemiliknya berjalan ke arah sawah. Kotorannya tertinggal di jalan dan hancur terlindas ban motor yang lalu lalang. Reza menyeberang jalan dan hendak turun ke sawah. "Reza!" panggil Anwar dari belakang. Reza pun menoleh. Ia agak kaget saat ternyata kepala desa memanggilnya. Anwar menggerakkan tangannya, mengisarkan kepada Reza supaya mendekat kepadanya. Reza menoleh ke arah sawah, melihat sang ayah yang sudah mulai bekerja. "Bapak, aku dipanggil Pak Kades sebentar ya," teriak Reza meminta izin. "Ya." Reza lalu berbalik badan dan kembali menyeberang jalan. Ia mendekat ke sebuah warung tutup, di mana di depannya Anwar tengah berdiri menunggu anak itu. Sesampainya di depan Anwar, Reza pun tersenyum. "Ada apa ya, Pak?" tanya Reza. "Sini duduk dulu." Anwar menarik kursi kayu dan mengajak pemuda itu duduk bersamanya. Saat Reza sudah duduk, barulah ia menyampaikan maksudnya memanggil. "Jadi begini, Reza. Warga lagi heboh sama rumor pocong yang katanya dari keluarga Pak Joko. Nah, saya dengar-dengar kamu ini salah satu orang yang pernah lihat dan kamu juga kan yang pertama kali bikin heboh sama si Bejo?" tanya Anwar. Reza pun mengangguk. "Bener, Pak. Ingat kan waktu Bapak minta kita pantau rumah Pak Joko? Nah, di situ kita berdua ketemu sama pocong Rian, Pak. Kamu gak salah lihat kan?" "Enggak, Pak. Bener itu pocong dan mukanya itu muka Rian. Cuma pucat aja." Anwar menghela nafas. "Gitu ya? Kok saya kurang percaya ya?" "Terserah Pak Kades, banyak kok Pak. Banyak warga yang udah ketemu langsung sama pocong." "Oke kalau begitu, saya cuma mau pastiin aja," ucap Anwar sambil berdiri dan merapikan kemeja coklatnya. "Makasih ya, maaf ganggu." "Sama-sama Pak," jawab Reza. Keduanya lalu berpisah dan memulai kegiatan mereka masing-masing. Reza kembali menyeberang jalan dan turun ke sawah. Sementara Anwar berjalan menuju kantor desa. Selama beberapa hari ini, Anwar dipenuhi oleh rumor soal pocong itu. Berbagai laporan dari para warga masuk ke telinganya. Padahal baru saja dia diangkat menjadi kepala desa. Tapi masalah yang harus dihadapi harus serumit ini. Malam harinya, Reza merebahkan tubuhnya yang lelah setelah seharian bekerja. Di atas kasur tipis yang sudah usang, ia berbaring sambil menatap langit-langit kamar. Kipas angin menyala, membuat hawa di kamarnya menjadi sejuk. Dentang jam berbunyi, menunjukkan pukul 10 malam. Adik-adiknya sudah tidur, kedua orang tuanya juga sudah masuk kamar. Rumah terasa hening. Selain suara jam berdetak, bunyi jangkrik juga mengiringi suasana malam. Dalam diam, Reza teringat suatu hal. Reza ingat dengan perkataan tetangganya pagi tadi mengenai Rian yang katanya duduk di depan rumahnya saat malam hari. Ia agak menyesal karena harus mengingat hal ini. Matanya pun ia pejamkan dan mencoba tidur. Akan tetapi tak semudah yang ia kira. Pikirannya terus terbayang-bayang dengan omongan tetangganya pagi tadi. Reza kembali membuka mata. Dalam hatinya ia ingin sekali keluar dan memastikan sendiri apakah benar Rian ada di depan rumahnya setiap malam. Meski begitu, ia sendiri sebenarnya takut. Reza yang mulai kesal pun akhirnya bangkit. Ia memutuskan untuk mengeceknya sendiri keluar supaya rasa penasaran terpenuhi.
Dengan memberanikan diri, Reza berjalan keluar kamar. Langkah kakinya pelan-pelan agar tak terdengar penghuni rumah lainnya. Reza melewati ruang depan dan berhenti di depan pintu rumahnya. Ia tarik nafas panjang dan mempersiapkan diri dengan hal yang mungkin akan terjadi saat ia buka pintu. Saat hendak memutar gagang pintu itu, ia malah melepasnya kembali karena takut. Gak gila, Reza ketakutan. Karena tak berani membuka pintu, Reza memutuskan untuk melihat melalui jendela saja. Segera ia bergerak ke samping dan menyibak gorden rumah. Matanya langsung fokus melihat keluar jendela. Di luar, ia melihat sosok pocong sedang duduk di kursi depan dengan posisi membelakanginya. Benar apa kata tetangganya, ada pocong yang duduk di depan rumahnya setiap malam. Reza terdiam, badannya gemetar dan berkeringat. Tiba-tiba kepala pocong itu pun berputar ke arah belakang dan langsung bertatapan dengan Reza. Dari wajahnya, jelas itu wajah temannya Rian. Pocong itu lalu tersenyum, seolah tahu bahwa Reza sedang memperhatikannya dari balik jendela. Pocong! Reza menutup gorden kembali. Dengan wajah pucat, ia berlari kembali ke dalam kamar, lalu melompat ke atas kasur. Ia meringkuk di kasur sambil membaca doa-doa yang ia bisa. Reza, main yuk, panggil Rian dari depan rumah Reza. Jangan ganggu aku Rian, maaf kalau aku ada salah, ucap Reza dengan nada gemetar. Reza, ayo main. Malam itu menjadi malam yang mencekam bagi Reza. Selama berjam-jam dirinya terjaga dan telinganya terus mendengar suara temannya yang sudah meninggal. Mengapa Reza ikut menjadi sasaran teror pocong? Simak kelanjutan ceritanya. Teror akan semakin gila di setiap partnya. Pocong akan terus berkeliling desa.